Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel Innosight. Seperti biasa, saya Reka Anwar mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Innosiders yang udah mensupport dengan subscribe, like-nya, nge-share, dan komen di kisah seram sebelumnya. Dukungan kawan-kawan membuat kami lebih semangat dalam menayangkan kisah seram yang lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi biar kawan-kawan tidak ketinggalan kisah seram terbaru dari Innosight. Dan ini adalah kisah seram ke-10 di Innosight. Kali ini saya kedatangan seorang kawan yang akan menceritakan kisah seram yang dialaminya sendiri. Mas Yudi namanya. Oke, Mas Yudi boleh nih langsung nih ceritain deh apa pengalaman kisah seram Mas Yudi yang dialamin. Ya, terima kasih nih Kak, saya sudah diundang ke sini. Iya, sama-sama. Saya akan sedikit cerita nih dari saya. Ini sebenarnya cerita lama. Banyak juga boleh, nggak apa-apa. Ini sebenarnya cerita lama sih. Oke. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita bagi-bagi cerita aja. Siapa tahu manfaat. Saya merantau 2013, awal lulus sekolah. Itu tinggal di mana tuh? Sebenarnya ceritanya panjang sih. Itu kan awalnya saya sekolah di kayak lembaga begitu, lembaga penyalur lah, swasta. Itu di Lampung. Di situ awal mula saya datang, itu di situ sudah ramai orang. Ada sekitar 22 orang di situ. Kemana nih maksudnya? Di Lampung itu? Di Lampung, di mes kita. Oke. Itu untuk melakukan apa? Itu pendaftaran awal. Oh, pendaftaran awal. Jadi orang tua kita kan datang ke situ. Itu untuk mendaftarkan kita semua. Awalnya kita biasa aja di situ. Masuk rumah itu ya kayak kita bertamu aja lah, biasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari kita rasain biasa. Tapi setelah hari ke-10, kalau nggak salah itu hari ke-10 kita. Ini mes untuk apa? Pendidikan? Untuk pendidikan. Pendidikan. Oh, jadi itu semua calon-calon apa yang akan dididik itu di situ tinggalnya. Iya, selama berapa lama waktunya itu? Sebenarnya untuk seberapa lama sih nggak tahu juga sih. Tapi Nggak kita ditentuin kebetulan, ya? tapi kita kebetulan di situ pas 1 bulan aja kita dapat waktu. Oke. Berapa orang yang tinggal di mes itu saat itu? Itu ada 22 orang calon pekerja sama 1 pengelola. Dan untuk mentor atau guru kita itu tinggalnya di kediaman dia sendiri. Oh, beda di mes. Beda. Di luar mes itu ya? Di luar mes itu. Jadi kita di situ tinggal 23 orang bersama pengelola. Oke. Itu laki-laki semua atau ada? Kita laki-laki ada 11. Oke. Sisanya perempuan semua. Oke. Nah, di hari ke-10 ini kita tinggal, kita ada ngerasain hal yang aneh di situ. Kita kan udah saling kenal dari hari 1, kedua, ketiga. Di hari-harinya kita sering bercanda, sering teriak-teriak, sering hura-hura di situ. Selain jam belajar kan kita memang over di situ bercanda kita. Di hari ke-10 ini kita ngadain acara renang di salah satu kolam renang. Kita berangkat sore, pulang sedikit malam, 6:30 malam kita pulang. Ceweknya duluan udah sampai mes, kita cowok-cowok sebagian terakhir datang. Saya pun terakhir datang, saya terakhir nyampe mes. Dan ternyata Jam berapa itu? itu sekitar jam 7 malam. Oke. Untuk harinya saya lupa. Tapi itu jam 7-an lah kurang lebih. Cewek-cewek itu udah nyampe, kita terakhir nyampe.
Begitu saya nyampe, ternyata ada 2 orang duduk terdiam di depan mes di teras. Tiba-tiba nangis, nggak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba ngelantur, ngomong nggak jelas. Dan kita tarik bawa masuk. Nggak tahu ya, kalau saya kan kayak dibilang kesurupan atau apa. Saya di situ awam, tidak tahu apa-apa. Di situ saya tarik, kita panggil orang tua lah. Ada di situ penjaga, orang tua. Ternyata dibilang itu kemasukan ke bawah dari kolam renang yang kita datengin tadi. Setelah 2 orang itu belum sadar, nambah 1 orang lagi cowok. Jadi 3 orang di situ. Yang kesurupan gitu. Yang kesurupan 3 orang. Kita makin bingung dong. Kenapa ini kenapa? Itu dari jam 7:30 sampai jam 10 malam baru kelar. Itu maksudnya kesurupannya tuh cuma ngoceh-ngoceh aja atau gimana gitu, ada tindakan apa gitu? Nah di situ yang orang tua itu sedikit tahulah tentang nanganin begitu. Kita kan awam nih kak, jadi kita kurang paham. Jadi yang nanganin bapak itu tadi. Infonya ya ini bawaan dari kolam renang tadi. Setelah jam 10 itu kelar semuanya, kita dikumpulin di dalam satu ruangan. Di situ kejadian lagi, kita kumpul ada 1 lagi yang kena di situ, kesurupan lagi. Makin bingung dong, makin kacau dan makin takut. Panik ya? Oh panik, nggak tahu itu diapain, tiba-tiba sembuh sendiri. Jam 12 malam pokoknya, jam 12 malam kelar, kita tidur semua tuh. Masih tidur dalam satu ruangan itu? Jadi 22 ruangan itu kan ada sekitar 3 kamar. Satu kamarnya ada di belakang, ada di tengah sama di depan. Kalau kita cowok-cowok kan ada di kamar depan sama di tengah, ruang tamu tengah. Sampai pagi nggak terjadi apa-apa. Sekitar pagi jam 8 di hari kedua kejadian, itu ada kejadian lagi. Rekan kita cewek tiba-tiba kayak orang linglung gitu, diem dan selalu ngomongnya ngelantur, minta permen gitu kayak bocah. Dan itu udah nggak bisa diajak bicara orang itu. Saya deketin, saya ajak ngobrol, udah nggak bisa bisa diajak bicara. Matanya kosong, nangis terus. Nangis minta permen gitu. Oh iya, nangis minta permen. Kenapa lagi nih? Di situ bener nggak ada yang nolong itu. Kejadian pagi itu sampai siang sekitar jam 2 sampai setengah 3. Terus aja begitu. Saya makin bingung. Saya taruh aja di kamar anak itu. Ditemenin sama teman ceweknya. Itu sembuh sendiri, hilang sendiri. Ketika dia hilang, dia ditanya kejadian itu nggak tahu. Nggak ingat ya? Saya nggak inget apa-apa. Perasaan saya ya sehat aja udah. Nah itu kan makin aneh. Iya. Dan di hari ketiga itu malamnya kita ngadain, kalau nggak salah itu baca Quran bareng. Baca Quran pengajian bareng, pengajian. Dan yang saya heran di situ di 22 orang ini ada sebagian cewek itu teriak-teriak. Dia ngelihat kepala, ngelihat kuntilanak atau apalah begitu, teriak sampai histeris, nggak sadarkan diri. Di ruangan itu. Ngeliatnya. Merinding saya, asli merinding, bulu kuduk kayak merinding. Ini sampai histeris banget. Akhirnya kita bingung dong, malah kacau. Padahal posisinya pada saat itu masih ngaji posisinya. Udah Quran kita tutup, kita nyelesain yang pada kesurupan lagi tadi. Itu sebenarnya kesurupan dibiarin sembuh sendiri. Kesurupan dibiarin sembuh sendiri. Dan udah malam makin bingung, minta solusi kepada pengelola mes juga nggak ada solusi, karena di situ tempat emang satu-satunya tempat untuk kita berkumpul. Dan di situ kan kebanyakan orang jauh-jauh semua, termasuk saya berangkat dari Palembang itu berempat, cewek 1 cowok 3. Kan nggak mungkin saya mau tinggal di mana, mau nggak mau harus tinggal di situ. Iya, betul. Mau kejadian seperti apapun ya tetap tinggal di situ. Dibilang takut ya takut. Iya. Dibilang serba salah, gitu, serba salah. Keesokan harinya itu maksudnya setelah malam itu tuh udah jadi pengajian kejadian itu udah selesai sampai situ. Terus
yang kesurupan pun baik sendiri gitu. Baik sendiri, Oke. baik sendiri. Malam Makanya itu nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh. sebenarnya di situ tuh tiap malam kalau cerita panjangnya, setiap malam itu kita kalau cuma dengar suara gayung, suara-suara yang aneh, buka pintu, kipas muter sendiri, itu sebenarnya udah nggak sering. aneh. Udah sering, udah tiap malam. Tapi kan kebanyakan kita saling silent, nggak menceritakan ini ke satu, takutnya nggak makin tambah takut ya maksudnya. takutnya yang cewek-cewek ini makin kacau kan pikirannya. Setelah berjalannya hari itu kejadian seperti itu aja. Dan yang malam keempat atau kelima itu saya ngalamin sendiri. Nah di situ saya baru ngalamin sendiri nih. Ketika itu maghrib, kita mau sholat berjamaah, yang lain udah selesai wudhu, tinggal saya berdua nih sama teman saya yang satu daerah dari Palembang. Saya berdua ke belakang mau ngambil air wudhu. Itu posisi terang banget, terang, terus memang nggak ada orang. Saya mau ngambil air wudhu, saya dulu nih, teman saya belakangan. Itu kan jarak sumur untuk ngambil air wudhu sama kamar mandi itu deket banget. Jadi kita bisa ngelihat nih apa ada orang atau enggaknya, kita bisa ngelihat. Posisi saya awal, teman saya nggak berani maju, teman saya di belakang. Saya ngambil air wudhu dulu. Di situ ada suara orang mandi. Kok ada orang mandi? Kamar mandi terbuka. Saya ngelongok dikit, gayung itu jatuh, jedar. Nggak ada orang satupun di situ. Posisi pintu kamar mandi Terbuka. tapi kedengaran ada orang mandi. Kedengeran. Di situ saya lari sekenceng-kencengnya, saya lari keluar mes itu, masuk masjid. Saya nggak, seolah-olah kayak nggak berani lagi masuk ke mes itu. Berdua tuh orang yang mau jamaah nunggu saya berdua ini ikut kabur semua. Loh, gara-gara saya lari. Gara-gara saya lari. Ada sampai 1 jam saya di masjid, nggak berani balik. Saya ketemu di situ sama bapak-bapak, rumahnya samping masjid. Saya ditanya, kenapa mas, kok kayaknya capek gitu. Saya menceritakan lah tentang kejadian tadi. Saya ceritakan bla 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 bla. Bapak itu sempat bilang, kok kalian kuat sih tinggal di situ. Ya, saya makin penasaran dong. Iya, memang ada apa pak? Diceritain lah A sampai Z nya. Dari awal pembangunan rumah ini diceritain. Saya ada 2 orang tuh yang diceritain, tapi kita nggak berani cerita sama yang lain. Cuma kita paling ceritanya, oh rumah ini begini-begini loh, rumah ini begini-begini. Di sini di-share dong, boleh dong. Itu ntar aja, soalnya terlalu panjang banget kalau yang cerita dari bapaknya. Cerita dari bapaknya. Saya balik lagi lah ke rumah itu berdua. Sebenarnya takut, tapi saya beraniin. Balik lagi sama anak-anak. Kenapa katanya kan. Ada kejadian begini. Cuman denger begini aja lu takut, lu lari. Gimana yang kemarin kita diliatin dengan mata kepala kan. Iya juga sih. Ya soalnya saya kan baru pertama itu memang denger. Dari kemarin-kemarin setiap kejadian itu memang saya nggak pernah diperlihatkan gitu loh, dengan sosok atau dengan suara-suara itu saya di situ bener-bener nggak pernah. Tapi kan di ruangan itu yang ngerasain banyak. Dari 22 orang itu mungkin semuanya lah. Cuman saya yang baru pertama itu. Gitu. Yang lain tuh udah pernah dikasih penampakan, suara-suara segala macam gitu, udah sering segala macam. Nah, keesokan harinya ada lagi. Kita lagi kumpul ngobrol-ngobrol di ruang itu. Jam berapa tuh kejadian? Itu sekitar jam 9 malam. Ini di hari berikutnya ya. Malam. Jam 9 malam. Kita lagi ngopi di dapur. Ternyata di situ ada suara aneh. Nah, di dapur itu kan ngopinya cuman bertiga. Yang anak-anak di ruang tamu. Kok ada suara aneh di dapur? Kletek gitu. Itu gelas plastik. Itu melayang ngambang, tiba-tiba jatuh.
jedar di depan mata. Itu bubar satu mes. Waduh. Bubar satu mes. Tapi ya begitu, mau nggak mau kita harus Tetap balik, tinggal di tetap situ. tinggal di situ mau nggak mau. Pokoknya setiap malam tuh ada kejadian. Setelah kita berenang di kolam renang itu ada hal aneh. Kalau kita cuma diganggu penglihatan sosok atau cuma diganggu suara, itu kan hal yang wajar. Saya bilang Pasti dimanapun ada lah ya. tempat itu pasti ada. Dan ini yang paling seru, Apa tuh? kita kumpul bareng. Sebagian ada di ruang tamu dan kita cowok-cowok ada sekitar 5 orang di teras depan dan ada yang di kamar. Di kamar itu ada 6 cewek pada tidur bareng, pada bercanda lah di dalam kamar. Itu padahal kamarnya kamar di depan sendiri. Pintu terbuka. Itu saya tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Saya pas berdiri di depan pintu kamar ngecas handphone. Saya ngecek handphone kan. Cewek 6 itu di dalam udah nangis histeris, teriak sekenceng-kencengnya. Orang teriak kayak mana sih? Iya. Teriak sekenceng-kencengnya. Saya yang di depan pintu nggak dengar sama sekali. Di ruang tamu itu sekitar ada 4 orang, 5 Karena orang jaraknya juga. deket ya. Deket, saya di depan pintu kamarnya pas mainan handphone. Karena handphone saya cas. Oh, Mas Yudi di depan pintu kamar cewek-cewek itu. Tapi saya nggak ngelihat dalam kamar. Oh, cuma di depan pintunya aja. Cuma di depan Posisi pintu. pintu kamar terbuka, cewek-cewek itu teriak-teriak. Mas Yudi nggak sama sekali dengar. Sama sekali nggak dengar. Oke. Itu kan hal yang super aneh. Iya betul. Ada sekitar 3 menitan dia teriak histeris itu sampai wah kejang lah dibilang. Tiba-tiba saya masuk. Ketika saya mau melangkah dalam kamar itu baru terdengar suara teriakan. Semua bingung kan. Merinding saya. Masuk semua udah kaku, nangis masing-masing. Pada kerasukan semua. Nggak kerasukan. Ada 3 orang yang kerasukan. 3 orang. Yang 3 orang lagi sebenarnya nggak kerasukan. Dia takut. Takut karena ya memang bener temennya udah kejang di situ. Takut. Udah kita keluarin semua. Cewek-cewek suruh keluar. Selang 1 jam yang kesurupan itu sembuh. Bisa kita tanyalah kenapa. Awalnya kan dia memang nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. Mau ngomong itu udah nggak bisa. Habis itu dia cerita kenapa kita ngelihat sesosok cewek mukanya hancur tinggi banget di pojokan. Waduh. Kenapa saya kejang, saya ditampar. Saya ngeliat kok ada orang. Saya liatin terus. Tiba-tiba saya ditampar. Saya nangis dong. Terus habis itu udah nggak tahu ngapa. Saya kenapa ditampar sampai merah. Kelihatan merah ada kelihatan bekasan. Merinding loh saya. Ini saya cerita merinding semua asli. Saya kan orangnya percaya. Memang percaya hal seperti itu ada pasti ada. Tapi saya kan orangnya bodoh amat gitu loh. Dan ini bener-bener cerita yang saya alamin. Saya sendiri gitu loh yang ngalamin. Bukan cerita teman saya lagi. Di saya sendiri. Udah kita keluarin cewek-cewek itu, dia baru cerita gini. Keesokan harinya yang cewek itu dimesin atau ditempatin ke tempat lain. Pengelola ini minta yang cewek-cewek kalau malam jangan tidur di situ lagi. Beda mes gitu ya. Beda mes. Tapi masih dalam satu lingkungan. Tapi agak mungkin ya 20 meter lah dari mes itu. Otomatis sepi dong. Iya, makin sepi ya. Makin sepi dan cowok-cowoknya kan sebagian ada yang rumahnya deket. Itu pada pulang ke rumah. Dan di situ tinggal yang perantauan jauh. Saya bertiga cowoknya. Tinggal di situ. Saya bilang, saya nggak bisa tinggal di sini sendiri bertiga. Saya mau nyari kos-kosan yang lain, tetap nggak bisa. Nggak bisa atau nggak boleh? Sebenarnya nggak bisa. Karena keuangan kita kan ngepres banget juga waktu itu. Tapi dari pihak pengelola sih terserah gitu mau tinggal di mana gitu. Untuk mencari aman dari kejadian itu terserah gitu. Jadi kita juga tetap nggak bisa. Saya tahanlah orang 2. Saya berlima. 1 malam tidur di situ. 1 maleman yang bisa tidur itu cuma saya.
Yang lain nggak pada bisa Yang tidur. 4 itu nggak bisa tidur. Dengar suara orang mandi, dengar suara wah segala macam lah di situ. Oke. Sampai Kayak kalau barang-barang jatuh gitu, barang jatuh. poltergeist Terus gitu ya. teman saya yang 2 ini kalau dibilang bahasa apa sih, tindian, Oh iya, ketindihan. ketindihan gitu Iya, ya, heeh. ketindihan. Orang 2 ini satu malam begitu aja, bangun, minum, tidur, ketindihan Ketindihan. lagi, bangun, ketindihan lagi. Satu malam itu bisa berkali-kali ketindihan. Pokoknya satu malam itu nggak tidur mereka. Cuman saya yang bisa tidur. Udah itu kita mutusin siangnya kita jangan tinggal di sini. Nah, ingat saya harinya itu pas malam 1, malam minggunya kan pada libur. Jadi saya tinggal berlima. Saya mutusin berlima itu nggak mau tinggal di situ. Kalau berlima kita mati di situ. Mati ketakutan. Setelah itu hari Seninnya kita beraktivitas seperti biasa karena kan dari jam 7 pagi sampai jam 4 kita kan sekolah di situ. Wajib sekolah. Jarak dari mes ke sekolah itu? Sekolahnya di dalam mes itu juga. Oh, di dalam mes itu juga sekolahnya. Okay. Sekolahnya di dalam mes itu juga. Akhirnya setelah yang cewek dipisah ke tempat yang baru dan yang cowok-cowok sebagian tinggal di situ, sebagian kalau malam ada yang pulang, itu redup. Berkurang gitu. Berkurang. Gangguannya berkurang. Okay. Kan kita makin bingung kok kita semakin sedikit orang malah semakin berkurang, sedikit juga gangguannya ya. Terus rumah itu kayaknya bagi saya ya, walaupun ada kisah seperti itu, makin ngangenin gitu loh rumah. Kita mau pergi nih, balik lagi kok ngangenin gitu rumah. Dan kita cari tahu dong, kenapa sih rumah itu. Kita nelpon alumni sebelum saya. Dan saya itu paling lama tinggal di situ. Saya teleponin satu persatu. Kenapa? Rumah ini ada apa? Pernah ngalamin kejadian gini nggak? Nggak ada. Setiap saya tanya, nggak ada cerita apa-apa, baik-baik aja katanya. Mereka aman-aman aja. Saya tanya ke pengelola yang ngejaga rumah itu. Sekarang jujur saya tanya, ini rumah ada cerita apa? Dari awal kejadian saya tanya itu nggak pernah diceritain. Sampai kita mau dibalikin lagi ke rumahnya masing-masing, itu baru dia mau cerita. Sebenarnya rumah itu rumah tua dan di situ rumah lama yang nggak berpenghuni. Makanya sama pemiliknya lebih baik disewain. Kita nggak tahu siapa yang punya rumah ini, kita nggak tahu tempatnya di mana. Berarti yayasan itu sewa ya? Sewa. Setelah kita tanya sama pengelola, ternyata dia pun dari awal sudah ngalamin kejadian ini. Tapi dia nggak pernah cerita. Ya mungkin dia nggak mau bikin panik kita semua. Nggak bikin kita takut tinggal di situ. Padahal dia tinggalnya kan di luar mes itu kan ya? Dia kalau malam itu kebanyakan tidur di rumah dia. Jaraknya jauh dari mes? Ada sekitar 3 kilo lah. Oh berarti jauh ya? Jauh. Maksudnya jadi kalau udah dia selesai tugas ya dia pulang gitu. Berarti kan yang tinggal di mes itu ya udah cuma kita aja, iya, anak kita aja calon pekerja itu tadi. Nggak ada cerita apa gitu dari pengelola itu? Apa yang pernah dia alamin gitu? Banyak banget. Oh, banyak. Makanya dia setiap malam nggak berani tidur di situ. Dia sempat ngalamin. Karena dia udah terlalu sering begitu. Harusnya kan dia cerita, biar kita bisa antisipasi nih gimana sih kalau kita tinggal di situ. Dia mungkin juga serba salah kali ya, maksudnya salah. Cerita nanti pada takut, nggak cerita juga. Ya, mungkin seperti itu. Nanti gak tahu sendiri kali gitu ya. Jadi kita sempat berpikir atau flashback penilaian diri. Kenapa sih sampai kejadian ini berangsur-angsur dan sampai histeris banget gitu. Ternyata akibat kita sendiri, ulah kita sendiri. Kenapa? Kita yang namanya orang banyak, kita kan lost control untuk hal bercanda,
untuk apa namanya, Jaga sikap ya. jaga sikap itu Apalagi di tempat baru ya. tempat baru. Nah di situ apalagi kita kan ada banyak rekan cewek yang di situ. Ketika dia waktu pas haid atau apa itu membuang pembalut itu sembarangan banget. Itu di situ. Mungkin dari segi apa kebersihan juga kurang ya. Kebersihan juga kurang, makanya di situ yang tukang bersih-bersih kan nggak ada. Kita sendiri nih 22 orang yang bersih-bersih kita sendiri. Di situ ya kita ada introspeksi ya. Introspeksi diri lah. Kejadian ini ya karena ulah kita sendiri. Kita nggak bisa nyalain sesuatu yang nggak kita lihat. Iya betul. Berarti di sini yang bisa kita ambil itu pengalaman bahwa kita itu nggak bisa sembarangan bersikap yang kurang menyenangkan ya, apalagi di tempat yang baru ya kan. Iya. Tempat baru yang baru kita datangin, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi gitu kan. Iya benar. Jaga sikap, jaga kebersihan ya kan. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang kan agak sompral gitu ngomongnya ya. Iya. Sekata-kata, teriak-teriak segala macam, bercanda berlebihan, mungkin mengganggu penunggu yang mungkin sudah lama ada di situ. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin Mas Yudi? Iya, untuk semuanya sih saran dari saya, dimanapun tempat, dimanapun kita berpijak, kita harus jaga sikap karena kita nggak tahu tempat yang kita pijak itu milik siapa. Iya betul. Gitu. Kita tetap hati-hati dalam berperilaku. Iya betul sekali. Cukup itu aja. Oke, terima kasih buat Mas Yudi yang udah bersedia membagikan kisah seramnya kepada Innosiders. Demikian kisah seram kali ini. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan Innosiders yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan kisah ini. Nantikan kisah seram selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.